Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan masa waktu ini, diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan waktu ini. Persiapkan kami untuk mendengar penyampaian firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan maksud penyampaiannya dan berbuah lebat di dalam hidup kami masing-masing sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara dan saudara sekalian. Hari ini tema kita adalah roti hidup atau Yesus roti hidup. Dia bercakap tentang jaminan keselamatan yang diberikan, yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Saya percaya pagi ini juga kita adalah di kalangan orang-orang yang sudah menikmati hidup yang kekal ini. Walaupun kita masih ada di bumi ini, tetapi kita sudah mendapat hidup kekal karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ada amin? So saya bercakap kepada jemaat Tuhan. Saya tidak bercakap kepada orang-orang yang langsung bukan jemaat Tuhan. Apapun gereja kita ada di sini, tapi kita adalah jemaat Tuhan dan kita mau mengerti apakah maksudnya Yesus roti hidup ini. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-35 di sini, Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka di sini telah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Mereka di sini ini adalah orang-orang Yahudi yang mendengar Yesus mengajarkan tentang roti hidup. Dikatakan dalam ayat 35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dalam ayat yang lain mengatakan barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kepada kamu air kehidupan. Water of life. Di sini Yesus mengatakan kalau kamu makan roti ini, kamu akan mendapat hidup yang kekal. Tidak akan lapar lagi, baik di bumi maupun di surga. Dan kamu tidak akan haus lagi. Ini adalah satu kehidupan yang menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang kita perlukan fisikal dan rohania disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah itu pengertian kita hari ini, saudara? Kalau kita lihat pendengar-pendengar Tuhan Yesus di sini, pada awalnya saya bacakan di sini, pada awalnya dalam ayat yang ke-34, maka kata mereka, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Artinya dalam waktu Yesus berkata-kata, waktu Yesus menyatakan dirinya adalah roti hidup sepanjang pasal 6 itu. Respon mereka ayat 34 adalah, berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi perkataan senantiasa itu sangat penting bagi kita. Bagi kita senantiasa itu artinya selama-lamanya hidup rohani kita diberi jaminan kepuasan sebagai orang-orang yang percaya. Dan saya rasa itu yang mereka pikirkan. Tapi kita mau selidiki mereka ya. Orang-orang yang mendengar Tuhan Yesus di sini mengatakan, berilah kami roti itu sentiasa. Keinginan mereka adalah untuk mendapatkan roti itu sepanjang waktu. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, akulah itu. Kita akan lihat bagaimana mereka berubah pikiran setelah mereka mendengar bahwa roti hidup yang dimaksudkan itu adalah Yesus. Kenapa? Karena waktu Yesus mengajarkan tentang roti hidup ini, dia memberikan satu gambaran perbandingan tentang roti yang satu lagi. Roti yang satu itu kata Tuhan Yesus adalah mana itu. Roti yang diberikan oleh Tuhan yang dari langit itu turun di padang gurun kan. Semasa mereka dalam perjalanan di padang gurun. Mengembara dari satu arah ke arah yang lain. Dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka tidak ada ladang untuk menanam apa-apa pun bijiran. Tuhan memberikan kepada mereka roti itu.
orang-orang Yahudi ini berpikir roti yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah roti yang seperti itu. Kami mau roti yang seperti itu. Yang engkau sebutkan itu, yang mana itu? Kami mau roti itu senantiasa. Kami mau ada kekenyangan. Kami mau ada air yang diminum. Kami tidak mau hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan dan kemiskinan. Kami mau roti yang itu. Yang Musa bagikan kepada kami. Yesus kata, akulah roti itu. Hari ini saudara bagi kita tahu jalan cerita ini. Bahwa kemudian nanti kita akan melihat mereka tidak mau menerima Yesus Kristus. Tetapi mari kita lihat dahulu yang roti hidup ini. Bagi kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan roti hidup itu. Semua kita di sini telah mendapatkan roti hidup itu. Jadi artinya apa? Kita mempunyai satu jaminan daripada Tuhan akan kepuasan hidup sebagai orang-orang Kristen. Jadi kalau kita hidup puas sebagai orang-orang Kristen, apakah sifat-sifat yang kita tonjolkan? Satu, walaupun kita miskin, kita kaya. Walaupun kita lemah, kita kuat. Itu nyanyian kor-kor kan. Kita sakit, kita cari Tuhan. Kita sakit, kita datang ke gereja. Itu orang-orang yang sudah mengerti hidup kekal itu. Mendapatkan roti hidup ini artinya kita dapat menerapkan seluruh pengajaran Tuhan Yesus Kristus itu dalam hidup kita, melangkaui keperluan-keperluan jasmania. Memang kita memerlukan keperluan-keperluan seperti air dan makanan. Semua kita memerlukan itu. Tuhan Yesus kata orang yang tidak percaya pun memerlukan itu. Tapi bagi kamu kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya. Dan semua yang kamu minta itu akan ditambahkan kepada kamu. So janganlah kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah menikmati dan sudah mengerti jaminan hidup rohani ini, menunjukkan hidup-hidup yang bukan Kristen. Tadi saya berkongsi dengan jemaat di Saint Gabriel tentang beberapa penonjolan karakter orang Kristen. Ada cerita yang pada hari Minggu dia tidak dapat pergi gereja. Dan ditanya kenapa? Oh saya sakit katanya. Ya. Sebenarnya betul dia sakit. Kemarin dia sakit. Hari Sabtu itu dia sakit. Tapi hari Minggu itu dia sembuh sudah. Tapi hari Minggu itu dia tidak pergi gereja. Ditanya kenapa? Aku sakit katanya. Oh sejak bila? Kemarin lagi katanya. Tapi itu kemarin dia sakit. Hari ini dia sudah sembuh. Tapi dia guna alasan kenapa sakit? Bila? Kemarin katanya. Kemarin kau sakit lah, hari ini kau tidak sakit. Ya. Saya tidak tahu adakah seperti itu di sini kan. Kita tidak begitu. Yang kalau kita ini sakit pun pergi gereja juga. Alamak kau sakit kenapa kau pergi gereja? Tidak apa yang penting Tuhan. Dia bilang, ya itu yang bagus. Alamak kereta merusak. Kenapa kau bikin sembahyang juga? Itu penting Tuhan kereta rusak tidak apa belakang. Ya. Tapi yang satu ini kemarin dia pening. Aku ingat khotbahku yang tidak bagus. Ya. Kemarin dia pening, hari ini sudah sembuh. Tapi hari ini dia tidak pergi sembahyang. Alasannya dia sakit. Bila? Kemarin katanya. Hari ini tidak sudah. Tapi tidak pergi sembahyang. Itu salah satu contoh manusia. Bukan kamu lah. Ya. Kalau ada pun yang orang bilang siapa makan. Itulah itu. Ya. Siapa makan nangka. Siapa makan lada dia terasa pedas. Bukan begitu ya. Contoh. Adakah penonjolan hidup kita yang sudah menerima berkat roti hidup ini masih menonjolkan karakter yang seperti itu. Kemarin aku sakit, hari ini enggak. Tapi aku enggak pergi sembahyang. Kenapa? Karena kemarin aku sakit. Hari ini tidak. Kemarin aku sakit. Tapi hari ini aku enggak pergi sembahyang. Ataupun
Walaupun kita sakit hari ini kita tetap cari gereja. Kenapa? Yang penting adalah Tuhan. Yesus mengatakan kepada para bangsanya di sini, akulah roti hidup. Dia mau memberikan kepada mereka satu pengertian tentang apakah artinya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mengatakan orang yang sudah mendapatkan roti hidup itu akan menunjukkan hidupnya yang sesuai dengan panggilannya sebagai orang-orang Kristen. Saudara dan sekalian, sama seperti Yesus yang mengatakan roti itu memberi sokongan kepada hidup fisikal kita. Demikian juga dia mengatakan dia akan memberikan sokongan hidup rohani. Tetapi nampaknya orang-orang yang mendengarnya itu tidak memahami dia. Lalu ayat 41 sampai 42, pada mulanya mereka tertarik dengan pengajaran Tuhan Yesus itu. Sekarang apabila mendengar lebih dekat lagi, mereka tidak mau mendengar lagi. Bagaimana kami boleh mengikuti pengajaranmu yang engkau ini datang dari surga, sedangkan kami kenal kamu. Kami kenal siapa bapak kamu, kami kenal siapa emak kamu, kami kenal siapa saudara kamu. Kamu mengatakan kamu datang dari surga. Susah bagi mereka untuk menerima pengajaran bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Sampai hari ini, dalam konteks hari ini, ramai orang yang menolak pengajaran Kristen yang disampaikan oleh pengkhotbah karena mereka melihat latar belakang pengkhotbah itu sendiri. Ini cabaran bagi kita, saudara. Bila kita berkongsi dengan orang lain yang mendengar sama kita itu, bukan hanya mendengar apa yang kita ucapkan, dia juga mendengar latar belakang kita. Dan bila dia mengetahui latar belakang kita, semua yang kita sampaikan itu hilang wibawanya. Karena latar belakang kita kan. Mungkin ramai di antara kita di sini ada parut-parut luka lama yang sudah kering. Bila kita menyampaikan firman Tuhan, parut-parut itu dia nampak. Dan dia tidak melihat kewibawaan kita karena ada parut dalam hidup kita. Dan kadang-kadang itu yang menyebabkan kita tidak berkuasa dalam kesaksian kita. Mereka melihat Yesus dan latar belakang Yesus dilahirkan secara manusia. Dan bila Yesus mengatakan aku datang dari surga, mereka tolak itu. Mereka tolak bahwa Yesus datang dari surga, maka mereka tolak juga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara dan sekalian, orang ramai menolak penyampaian firman Tuhan. Dunia menolak penyampaian kita karena dunia melihat di latar belakang kita. Apa yang harus kita buat, saudara? Kita bila ada parut luka yang sudah kering ini, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Bila kita menampilkan diri kita dan orang nampak parut luka kita, kita mesti bilang begini. Betul ada parut luka. Tetapi parut luka ini sudah ditutup oleh darah Yesus. Kau bilang begitu. Yang kau lihat bukan parut luka kering. Yang kau mesti lihat adalah darah Yesus yang menutupnya. Saudara dan saudara sekalian, bagi kita hari ini, bila kita menyampaikan kesaksian kita, bila kita mau mendorong orang datang kepada Tuhan Yesus, bila kita menjangkau orang lain dan orang mungkin memikirkan tentang latar belakang kita, ketahuilah itu. Semua itu ada. Tetapi inilah comfort kita. Masa lalu kita, parut luka kita sudah ditutup oleh darah Yesus Kristus. Dan kalau engkau yang menampilkan diri di halayak ramai, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Ketahuilah, luka-lukamu yang lama itu tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah darah Yesus yang menutup luka-luka itu. Dan engkau akan lupa bahwa engkau ada luka. Engkau lupa bahwa engkau pernah ada parut luka. Yang kau tahu sekarang adalah luka itu sudah ditutup oleh darah Yesus. Ada amin, saudara?
Itu yang harus menjadi pendekatan kita. Aku tidak mau menjadi utusan Tuhan karena latar belakang pun tidak bagus. Engkau sudah berkhotbah, engkau sudah bertobat, semuanya sudah ditutup oleh Tuhan Yesus. Memang dulu hidup kita begitu. Sekarang hidup kita sudah diubah. Karena hidup kita sudah diubah, kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita menyampaikan firman Tuhan dengan segala kelemahan kita. Karena bila kita berkhotbah, kuasa Tuhan yang bekerja, bukan dari kekuatan kita manusia. Kembali kepada cerita ini, jadi orang-orang Yahudi yang mendengar Tuhan Yesus itu, mereka bersungut-sungut. Karena mereka kata, engkau tidak ada wibawa mengajarkan kepada kami tentang hidup kekal. Karena engkau adalah manusia sama seperti kami, darahmu warna merah. Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus lebih kurang seperti itu. Mereka juga boleh mengatakan kepada kita seperti itu juga. Engkau tidak ada wibawa mengajarkan saya tentang firman Tuhan. Karena engkau pun sama seperti saya. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti berani. Seperti Yesus di sini. Dalam ayat 43 sampai 46. Walaupun mereka bersungut-sungut, saudara. Yesus tetap menyatakan dirinya sebagai roti yang hidup. Walaupun ada penolakan kiri kanan depan belakang atas bawah. Yesus tetap mengatakan, aku ini adalah roti. Sesiapa yang makan dari roti ini tidak akan lapar. Dia akan mendapat hidup yang kekal. Kita mesti buat begitu. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak cabaran, engkau sudah dipanggil menjadi saksi Kristus. Live out your faith. Hidupmu sebagai orang Kristen harus engkau hidupi, tampilkan kehidupan kekristenan kita. Supaya bila orang luar datang melihat di sini dan melihat kita penuh dengan parut-parut luka lama yang sudah kering, tetapi kita dapat menampilkan darah Yesus Kristus yang menutupi parut lama kering itu. Mereka tidak ada jalan untuk menjatuhkan kita. Mereka tidak ada jalan untuk menolak kita karena yang mereka lihat itu adalah darah Yesus yang menutup luka-luka kita. Seperti itu. Jadi jangan malu dengan kehidupan masa lalu kita. Karena masa lalu kita sudah berlalu. Kita tidak boleh mengubah masa lalu kita. Tetapi kita tidak boleh mengubah masa lalu kita. Tetapi kita boleh masa depan kita boleh cipta. Masa depan kita boleh ciptakan. Masa lalu tidak boleh diubah. Sejarah tetap sejarah. Apakah sejarah masa depanmu? Itu penting. Kita kembali kepada cerita ini. Lalu Yesus walaupun ditentang oleh orang-orang yang di sebelahnya, di kiri kanannya. Dia tetap mengatakan aku adalah roti surga. Dia tidak undur diri. Dia tetap mengatakan dia adalah jalan kehidupan. Jadi hari ini saudara, mari kita ambil satu penerapan. Saya bersyukur karena waktu mula-mula saya tanya sebentar tadi, kita adalah orang-orang Kristen dan banyak amin-amin yang ada di sini. Kita sudah mendapatkan hidup kekal, kita menikmati hidup kekal, keselamatan kita terjamin. Banyak amin yang saya dengar. Puji Tuhan. Sekarang kamu harus sampaikan berita itu kepada orang lain. Sampaikan Yesus adalah hidup kekal kita. Pesan saya kepada Anda semua saudara. Anda mesti dapat menyatakan bahwa Yesus adalah hidup yang kekal bagi kita. Dan untuk itu kita sendiri mesti ada kepastian tentang keselamatan kita. Kalau kita tidak pasti akan keselamatan kita, apa terjadi? Sebelah kaki kita di surga janjinya. Sebelah kaki kita di neraka. Boleh saja kita masuk mana-mana arah. Kita tidak mengatakan kalau lebih baik perbuatan yang baik engkau akan ke surga.
Bukan begitu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan di surga. Masuk dalam surga. Kita cakap begitu. Bukan kita mengira kerja kebaikan kita. Sebab keselamatan kita ini adalah hasil karunia iman. Bukan hasil perbuatan kita. Jangan ada orang yang membanggakan diri karena kita diselamatkan. Allah, Yesus memilih kita. Bukan kita yang memilih dia. Jadi saya mau galakkan kita maju ke hadapan menjadi tentara Yesus. Sama seperti Yesus yang mengatakan dirinya adalah hidup yang kekal. Kita membawa berita itu ke hadapan. Supaya setiap orang yang kita jumpa temui itu. Kalau saya seorang barangkali satu saja. Kalau semua kamu barangkali ramai yang boleh ditemui. Mari kita sebarkan message ini. Dan kalaupun ada satu orang di sini yang tidak pasti akan keselamatannya. Ini formula dia. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau boleh mengundang dia masuk dalam hidup kamu. Caranya bagaimana? Satu, dan kepada kamu yang sudah bertobat, kamu tahu jalan cerita ini. Satu, kita mesti datang kepada Tuhan Yesus dalam pertobatan. Kedua, kita meminta pengampunan. Ketiga, percaya bahwa apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu, mati di atas kayu salib itu dan bangkit semula pada hari yang ketiga. Percaya itu. Kalau percaya itu di hati dan di bibir mengakunya, firman Tuhan kata engkau selamat. Satu pun jiwa yang bertobat, Tuhan Yesus kata, malaikat di surga bersorak-sorai. Hari ini semua kita adalah hamba Tuhan, semua kita adalah orang yang percaya. Tapi kalau ada satu orang yang belum percaya, kamu boleh ikut doa ini. Tapi kalau kita semua terasa seperti bahang iman kita sudah semakin malap. Dan kita mau hangatkannya semula. Kamu boleh juga mengikuti doa ini. Jangan kita keluar dari gereja merasa lebih lemah, lebih kalah. Kita mesti keluar dari gereja lebih kuat, lebih yakin. Dan yang meyakinkan kita ini adalah Yesus Kristus yang adalah roti hidup itu. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Kepada saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu. Kepada saudara yang mau revive iman kamu. Yang mau mengulangi doa kamu. Boleh ikut doa ini. Ya Tuhan, dalam hati kamu pun boleh. Ya Tuhan, saya tahu bahwa saya seorang berdosa. Dan saya memohon pengampunan-Mu. Saya percaya Engkau mati untuk dosa-dosa saya. Dan bangkit dari kematian untuk keselamatan saya. Saya berpaling dari dosa-dosa saya. Dan saya mengundang Engkau masuk dalam hidup saya. Saya percaya kepadamu. Dan mulai hari ini, saya mau mengikuti Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Itulah yang harus kita lakukan setiap hari. Itulah yang kita harus lakukan setiap waktu. Membawa satu orang mengenal Tuhan Yesus. Dan proses itu kita akan lakukan. Di antara semua pelayanan kita. Satu perkara ini saya mau ajak kamu untuk melakukan. Ini adalah pelayanan. Sampai akhir hidup kita. Sampai memutih rambut kita. Sampai akhir nafas kita. Kita mesti terus melayani. Karena hidup ini adalah hidup satu kesempatan untuk melayani. Kalau tidak, siapa lagi? Saudara-saudara sekalian. Sampai akhir hidup kita. Sampai memutih rambut kita. Kita melayani Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu,
melainkan-Mu kepada kami, yang memberikan kami jaminan keselamatan. Semoga Tuhan memberi kami kekuatan menjadi saksi-saksi yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa.